Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Rabu 1 Mei 2024, hari biasa pekan kelima Paskah. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sang pokok anggur sejati dan kamilah ranting-rantingnya. Semoga kami selalu tinggal di dalam Engkau dan menghasilkan buah baik yang melimpah. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo, selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi. Di sini saya ingin bertanya, sekarang kan kita sudah memasuki bulan baru, yaitu bulan Mei, yang adalah bulan Rosario. Pertanyaan saya, mengapa di Injil hari ini sama sekali tidak menyinggung tentang Maria? Baik, selamat pagi para pisawan dan Tuhan serta Frans. Bulan Maria adalah hadiah ya bagi gereja. Karena apa? Gereja merefleksikan tentang siapakah Bunda Maria. Ada sejarahnya. Maka di kota Vatikan ada basilika namanya Maria Maggiore, Basilika Bunda Maria. Di sana Paus merasa ada sesuatu yang ganjil waktu itu. Di Roma kan tidak pernah ada musim salju, tapi ada salju pada saat itu. Baru dia sadar, oh rupa-rupanya ada sesuatu yang perlu dia gelontorkan dalam kehidupan menggereja, yaitu bulan Rosario Maria. Ya, ini sekedar begitu. Tapi lalu apa hubungannya dengan Injil pada hari ini? Injil tentang akulah pokok anggur yang benar baru saja dibahas pada hari Minggu kemarin. Intinya adalah Yesus menginformasikan kepada kita bahwa dia serius menjalankan tugas sebagai Sang Juru Selamat. Dia serius bahwa
Dia memberikan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian kepada semua orang yang percaya. Maka dia mengambil perumpamaan tentang kebun anggur, pohon anggur. Kenapa di Israel anggur itu biasa, ya, sama seperti mungkin kita kalau kita ada pohon kangkung itu loh, di mana-mana bisa tumbuh kan. Anggur itu merupakan bagian dari kehidupan orang-orang Timur Tengah, ya. Karena dulu 4000 tahun yang lalu tanaman ini baru dipopulerkan, tetapi ternyata betul anggur ini buahnya gampang dipetik karena tidak terlalu tinggi, ya. Pemeliharaan juga tidak terlalu rewel dia, ya. Bahkan daun-daunnya itu kalau dia mau berbuah itu gugur dia, menua dan gugur. Lalu setelah itu muncul bunga-bunga dan buah-buahnya. Kan itu pohon anggur dibudidayakan. Lalu mereka mempunyai minuman. Jadi anggur itu kemudian diperas. Nah, pada zaman dulu mereka ambil karung, kan dimasukkan anggur di dalam karung, lalu diinjak-injak. Keluarlah airnya mengalir satu gentong di gentong itu, kemudian disimpan, difermentasi, lalu mengandung alkohol. Dan itu diminum untuk musim dingin atau untuk menghangatkan tenggorokan. Maka anggur adalah simbol kehidupan. Tanpa air, tanpa anggur, orang tidak bisa minum, haus, ya. Nah, maka lalu Yesus memberikan contoh tentang akulah pokok anggur. Kenapa? Dari pohon itu kelihatan. Filosofis anggur itu begini, bahwa ranting-ranting anggur itu dia melekat pada batang pohon yang cukup besar, ya, dan batang pohon yang besar itu mempunyai akar. Jadi satu kesatuan. Ya. Lalu dari situ ranting-rantingnya mulai bertumbuh, dan di antara ranting-ranting itu tumbuh daun, lalu nanti bunga dan buah. Dan setiap ranting diharapkan menghasilkan buah. Nah, kalau digambarkan tadi, kalau dia patah, ya, tidak di luar dia akan mati dan dia akan dibakar. Artinya hidupnya adalah sia-sia. Tetapi sejauh dia masih bersama dengan pokok anggur di dalam ranting-rantingnya itu, maka ranting-ranting itu akan berbuah. Artinya apa? Hidup kita harus berbuah. Bagaimana cara hidup kita berbuah? Kita merasa dicintai. Karena kita merasa dicintai, maka kita juga mencintai. Maka saling mencintai. Kita sebagai orang yang cintai tahu tentang baik, benar, buruk, dan salah. Maka kita menghindari yang salah-salah itu. Selalu menampilkan kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana Yesus lakukan dalam hidupnya, dia tidak tega melihat orang yang sakit. Dia tidak tega melihat orang yang menderita. Dia ingin berbagi dan memberikan yang terbaik kepada orang, agar orang itu hidupnya damai sejahtera. Ya? Dan itulah gambaran tentang pokok anggur yang benar. Dia tidak menipu. Hanya dia minta kepada kita satu hal saja, percaya. Seperti seorang anak digendongkan ibunya kan, dibawa kemanapun dia tidak repot. Dia merasa ada kedekatan dengan ibu, baunya ibu sudah dia aman. Seperti itu. Inilah yang diharapkan Yesus, selalu dekat dengan Yesus. Nah, siapakah sih sebetulnya yang paling dekat dengan Yesus? Ya Maria. Ya. Maria itu adalah ranting anggur yang benar, yang selalu menerjemahkan kasih Yesus. Maka gereja dari pengalaman tadi, Paus itu memberikan kepada kita sebuah hadiah, ya, itu dengan berdoa rosario. Karena
berdoa rosario itu tidak harus dengan imam, lain dengan ekaristi. Dan itu merupakan devosi. Doa rosario adalah doa yang ditujukan kepada Yesus melalui Maria. Maria hanya sebagai selang saja. Karena itu doa rosario itu adalah doa yang menggambarkan seluruh sejarah keselamatan. Kalau dulu orang tidak pernah mengambil perikopa Injil. Tetapi dengan sekarang ada berapa misteri? 20. Ya. 4 kali toh. Apa saja misteri? 1, misteri gembira. Terus terang. Mulia. Sedih. Dan itu dari 20 misteri itu diuraikan tentang kehadiran Yesus sebagai sang juru selamat. Karena itu bisa direlasikan 1 Mei sebagai hari buruh ya. Santo Yosef, dan juga kita memulai bulan Rosario yang ujung-ujungnya sama. Yesus adalah pokok anggur, Maria dan Yusuf adalah ranting-ranting pokok anggur yang subur. Selamat merayakan pokok anggur yang subur dalam bulan Rosario. Berdoa kepada Yesus melalui Maria. Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan lalu kita akan dengar bagaimana pengalaman Frans dulu di rumah. Papa ibumu itu, ayah ibumu terus. Kalau tidak rosario itu diapain? Coba omong deh. Iya, Romo terima kasih. Makasih adik. Bapak saya selalu mengingatkan tentang fiat voluntas tua. Ya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi pengalaman yang paling mengesankan pada waktu kita di rumah Romo, pada waktu itu sekitar tahun 80 dan tahun 81, itu ibu saya mengajak kami semua anak-anak berdoa rosario untuk Bapak yang tugas di Timor Timur, sekarang Timor Leste. Kami berdoa pada waktu Bapak mulai berangkat sampai Bapak tugas, sampai pada waktu itu Bapak dikabarkan gugur, itu ya, dikabarkan gugur kena tembak di sana. Dan tidak ada berita seperti saat ini kan kita bisa melalui HP. Di sana pun kalau surat mungkin ya 1 bulan. Tapi seperti tadi Romo bilang, kekuatan cinta itu hadir di dalam keluarga melalui contoh dari Bunda Maria yang setia terus menemani Yesus sampai di jalan salibnya, sampai dia bangkit. Pada waktu itu kami terus berdoa rosario, itu pengalaman kami terus berdoa rosario setiap malam. Itu selalu ibu selalu bangunkan. Jadi jam 9 malam setelah istirahat, jam 12 malam, jam 12:30 tuh bangun lagi, dibangunkan. Ayo nak kita berdoa untuk Bapak. Kekuatan cinta itulah peran Bunda Maria itu menjadi contoh cinta yang besar bagi kami di rumah Rom. Lalu kami berdoa setiap malam. Dan saya waktu itu kalau tidak salah peristiwa yang ketiga ya, itu peristiwa mulia, Roh Kudus turun atas para rasul. Saya minta Roh Kudus turun dan saya bilang, Tuhan tolonglah supaya Bapak saya jangan ditembak sama musuh. Tapi itu menjadi kesan tersendiri untuk saya, karya penyelamatan Tuhan melalui kami. Dan terjadilah bahwa ayah saya kemudian dikabarkan selamat. Dia malahan sehat itu. Dan dia bercerita juga bahwa bagaimana dia di Timor Leste, Timor Timur, setiap malam dia juga berdoa rosario. Dan dia mengalungkan rosario itu selalu di badannya dia sebagai tanda keselamatan yang dimohonkan melalui perantaraan Bunda Maria. Kadang bahasanya orang tua kami, doa rosario itu istilahnya begini. Kita kalau langsung kepada Yesus tuh kita manusia yang berdosa sekali, Romo. Jadi kita minta sama Bunda Maria. Kalau Romo bilang tadi betul, pokok anggur itu Bunda Maria tuh yang selalu sebagai rantingnya menghasilkan buah. Bahkan perkawinan di Kana, kehabisan anggur kan mintanya sama Bunda Maria. Nah kami pada waktu itu mengalami krisis iman karena situasinya seperti itu. Dan kemungkinan ayah gugur, tapi kita terus percaya, doa rosario, terus berdoa dan berdoa. Bahkan kami waktu di seminari
Saya masih ingat Romo sebagai rektor, setiap tanggal 13 kita selalu berziarah Romo ya. Memanggul patung Bunda Maria itu atau berziarah ke patung Bunda Maria, dan di situ kita selalu mendengar pesan Fatima. Pesan Bunda Maria apa? Berdoalah, berdoalah. Itu kan, mengakulah dosamu, berdoalah, bertobat. Itu yang sampai hari ini pun ketika orang tua saya sudah tidak ada, selalu saya terngiang-ngiang kata-katanya, berdoalah, berdoalah rosario. Dimanapun di jalan, kalau tidak sempat duduk diam di jalan kita berdoa. Bahkan kadang-kadang pada saat tidur ketika tidak bisa tidur pun saya berdoa rosario, terus berdoa sampai akhirnya ketiduran. Dan Tuhan banyak sekali menyelamatkan hidup saya dari pengalaman-pengalaman saya sampai bisa seperti ini. Bunda Maria selalu menunjukkan Roh Kudus melalui orang-orang yang menjadi penolong di dalam perjalanan. Karena apa? Karena iman itu pertama memang diungkapkan melalui doa, setelah itu melalui perbuatan-perbuatan kita. Dan kedekatan atas iman itu, Romo, itu melalui doa rosario. Betul-betul sekali kami merasakan bahwa bagaimana Bunda Maria itu dekat dengan kita, membawa doa-doa kita semua kepada Yesus. Per Mariam et Jesum, betul. Dari Bunda Maria kepada Yesus. Itu pengalaman yang kami rasakan, Romo, sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dengan Tuhan ya, pengalaman mereka berdoa rosario. Mari kita juga dalam bulan Mei ini kita berdoa rosario. Untuk apa? Yang jangan lupa untuk perang Ya. yang sedang terjadi di Timur Tengah dan juga di Eropa. Yang kedua juga ya, kita mohon kepada Tuhan dalam doa rosario bulan Mei ini agar kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dapat terjadi pada bulan September. Nah, yang ketiga juga pemilu yang boleh katakan cukup ramai ini menghasilkan damai sejahtera. Maka harus saling memaafkan untuk satu tujuan yang lebih bagus, yaitu satu kesatuan di dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat memasuki bulan Rosario. Terima kasih. Terima kasih. Amin.